Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat beraktivitas kembali di channel Isan Trans. Di video kali ini saya mau bahas mobil di belakang ini ya, L300, Mitsubishi L300 atau Elsa. Apa saja kekurangannya mobil ini, guys? Kekurangan mobil dari L300. Jadi kalian sebelum beli wajib nonton video ini. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe bagi yang subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapat video terbaru dari Isan Trans. L300 kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama yang dikeluhkan mobil baru ya, ini juga mobil baru dan baru beli, menutupnya ini keras guys, krek. Nah, ini disebabkan oleh karet-karet ini ya, masih kaku, keras, tapi nanti seiring perjalanan waktu nanti bisa kalem lagi. Terus masuk ke bagian dalam ya, langsung dalam ya. Ini sebenarnya transmisinya di sini persennya di sini ya. Sudah saya modifikasi. Jadi teman-teman, ketika mobil baru L300 itu dimasukkan ke sini ya, itu agak keras atau alot. Segini, susah, klik, susah, keras semua, keras. Nah di sini ya. Nah itu sebenarnya mulai karet-karet yang di bawah itu masih kaku karena baru. Dan nanti kalau udah berjalan beberapa minggu atau bulan itu udah enak, udah slow, udah enak lah ya, kalem lagi. Terus kekurangan mobil L300 yang ketiga itu ada di setirnya guys. Setirnya ini kalau di jalan tidak rata itu bunyi guys, setirnya bunyi kalau jalan tidak ada brunjal atau jalan bebatuan ya guys. Nah, itu karena lakernya aja ya, lakernya itu nggak kencang, bisa di setel atau diperbaiki juga. Terus remnya ini ya, rem tangannya ini juga kurang pakem atau keras juga, bisa di setel juga ini. Bahkan kalau dalam keadaan kosong aja kadang kurang pakem juga, apalagi dalam muatan berat ya. Jadi kalian harus pinter-pinter menyetelnya, kasihkan ahlinya. Terus mobil L300 ini juga kalau baru itu tenaganya kurang teman-teman. Nah itu bisa, kalau tenaganya kurang, jaga aja di basebom, di setel, dinaikin tenaganya biar bisa. Terus untuk sekelas L300 ya, ini harganya ya cukup mahal ya teman-teman, di angka 180 sampai 200 juta. Karena kenapa mahal? Karena kisi-kisinya itu nggak lengkap ya, kurang ya teman. Dengan harga segitu harusnya kisi-kisinya itu dilengkapi. Terus desainnya juga monoton, dari dulu meluncur keluar dibuat sampai sekarang hanya kotak ya, desain 80-an gitu, nggak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Ya gini-gini aja guys. Terus plat bodinya tipis, udah peok begini kayak plat bodi tipis, harusnya bisa lebih tebal lagi, apalagi kalau baknya
baknya kalau untuk muatan batu atau apa pasti hancur itu. Terus yang berikutnya lantai bak ya. Lantai baknya itu tipis, jadi kalau muatan batu, kayu atau yang berat tuh gampang jebol. Tapi ini udah tak ganti guys, udah besi mantap nih. Ini udah gak peyok lagi nih. Kalau bak bawaan ini peyok. Terus pernya juga teman, pernya itu terlalu empuk, pernya ini terlalu empuk. Pernya terlalu empuk, jadi kalau untuk muatan berat harus nambah satu atau dua ya, satu aja ya, satu per lagi. Sering muatan berat itu tambah per satu lagi. Tapi efeknya kalau nggak muatan, nggak dipakai muatan, tenggeludak kalau ditambah per satu lagi guys. Terus kekurangan yang berikutnya, mengunci pintu bak. Mengunci pintu bak ini udah patah kalau bawaannya, ini udah diganti pakai ini, jadi kuat ya teman. Kalau yang bawaannya itu ke sini ya, itu mudah patah, semplok. Terus nah ini udah hampir 3 kali aku ganti spion, entah kenapa ya teman-teman. Spion entah sini entah sono, tapi yang sering yang kanan ya, itu spionnya tuh mudah longgar atau dual. Nah cara mengatasinya kalau udah dual itu, saat memasang itu kasih selotip. Kalau selotip nggak mampu kan kena angin ya, cuing. Pernah di tol itu sampai mingkup ke sini, bener lagi mingkup lagi nih di Alteco, tapi ya kotor kayak gini teman-teman. Kurang kokoh lah, kurang kokoh dibanding rival yang lain. Terus kekurangan berikutnya nih, safety beltnya ya. Safety beltnya ini guys, model lama, model 80-an, kurang nyaman, kurang safety lah kalau saya. Yang bagus kan kayak mobil itu sekarang itu, ditarik wing kembali lagi, tarik wing balik lagi. Tapi ini kayak gini sih, sederhana banget, model jadul zaman dulu, baru berubah juga. Terus kekurangan berikutnya ada di jok penumpang, jok pengemudi atau sopir itu ini ya, jok mobilnya tuh banyak tipis, terlalu tipis. Terus nggak ada senderan kepalanya atau headrest ya teman-teman, bahasa Inggrisnya headrestnya nggak ada. Jadi untuk perjalanan jauh, ekspedisi antar provinsi, kepala itu pegel-pegel, tambah linu sekalian, pagelin udah gitu. Kurang nyaman ya teman-teman. Untuk kisaran harga 180 sampai 200 juta nggak ada headrestnya itu, kurang gimana guys. Jadi itu perbaikan untuk LT yang nanti akan muncul ya. Terlalu tipis, ada headrestnya, sandaran kepalanya. Terus ini udah di cover ya, cover pakai kulit sentis. Untuk setirnya ini terlalu kecil, kalau kalian baru beli setirnya terlalu kecil, licin juga kalau saat digunakan untuk mengoperasi kecil, licin. Dan untuk mengatasinya kalian bisa cover kayak gini, cover sarung setir lah, terserah kalian mereka. Nah kalau gini udah enak. Nah sebelum di cover kecil banget dan susah untuk digenggam, licin, kecil lagi.
Terus ini masuk ke panel instrumen ini. Dari dulu sampai sekarang sama saja seperti ini. Tidak ada indikator tachometer ya. Padahal penting. Di setiap mobil itu indikator tachometer itu penting. Kenapa? Untuk mengetahui RPM-nya. RPM-nya jalan berapa? Nah, ini nggak ada guys. Cuma itu temperatur, kecepatan, ya indikator bahan bakar dan yang lain-lain ya. Tachometer itu sangatlah penting. Dan kalau kalian beli mobil baru L300 itu bawaan speakernya. Nah, kalau yang baru dia ada head unit ya buat mendengarkan musik. Terus ada speaker kecil di bawah itu. Speakernya tuh kecil ya, ukuran 4 inci kalau nggak salah. Terus suaranya tuh kurang ya, amat tidak kurang enak didengar lah. Jadi kalian harus ganti speakernya dengan yang custom sesuai dengan selera kalian. Terus bracket wiper ya. Wiper itu untuk membersihin kaca, pencet cuin gitu kan. Nah, bracket wiper yang ada di bawah itu nggak kelihatan, itu mudah patah. Nah, terus untuk ini ya, untuk membuka jok penumpang, untuk mengecek mesin, untuk nambah air radiator, nambah oli. Nah, kan harus buka jok ini ya. Untuk buka jok itu nggak ada pengaitnya guys, nggak ada pengaitnya. Jadi harus menggunakan itu safety belt itu. Harus menggunakan itu untuk diikatkan ke tuasnya di situ ya. Jadi fungsinya untuk penumpang, tapi digunakan untuk mengunci, kurang efisien lah gitu ya. Harusnya ada pengait situ atau apa itu. Nah, cangkolin biar kokoh kuat. Yang berikutnya untuk ningklok ya kan. Untuk ningkloknya apa ini namanya, jok supir ini luasnya itu di dalam sini tuh, sulit dijangkau, kecil, sulit dijangkau. Itu ya gitu. Kurang kecil tapi ya lah, harus diperbaiki juga. Terus nih, nah atap plafonnya itu sangat tipis. Kalau saat siang hari terik itu panasnya pol, harus dikasih peredam panas nih, peredam panas yang mumpuni lah biar sopir itu nggak panasan. Terus juga belum power window ya teman-teman ya, juga belum power window, masih diputar gitu. Tapi ini udah saya custom power window guys, custom sendiri, maksudnya dipasang sendiri gitu. Kekurangannya itu dengan harga 200 juta belum ada power window, kayaknya gimana guys, mahal gitu. Terus dashboardnya ya terlalu klasik banget ini, harusnya ya di sini ada head unit Android atau apalah. Terus dibikin model yang lebih modern kekinian. Ininya harus di-upgrade. Juga harus ada cup foldernya, nggak ada cup foldernya buat, kan otomatis kalau mobil pickup ini harus ada cup foldernya untuk naruh minum, karena sopir itu ya pasti bawa minum ya. Kalau naruh teman juga di sini, nah di sini. Nah terus ini guys, keluaran terbaru pun nggak ada AC-nya, itu hanya kisi-kisi saja kalau misalnya mau dipasang AC sendiri. Kipas pun saya pasang sendiri.
Jadi mobil niaga itu paling nggak harus ada kipas ya teman, minimal kipas lah. Kalau nggak ada saya kipas itu nggak ada sendiri. Jadi pas beli pasang sendiri guys. Tuh banyak sekali ya, hampir 20-an lebih kekurangan L300 itu muncul. Itu guys, pertimbangkan kembali sebelum kalian membeli L300. Banyak sekali terdeteksi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada mobil L300 guys. 20 lebih lah, 20 lebihan terdeteksi kekurangan mobil L300. Tadi ya untuk menutup pintunya itu agak keras guys pintunya. Itu karena ya karet karet di pintunya itu masih keras, tapi lama-lama nanti udah menyesuaikan sendiri. Transmisinya juga lot keras, ya namanya juga baru, pasti nanti akan menyesuaikan sendiri dan kelama-kelamaan nyaman dipakai. Setirnya bunyi saat jalan tidak rata atau jalan ngerunjal. Itu bisa karena lakernya tidak kencang, terus senon 4 tenaganya kurang. Ya itu juga bisa di setel di pospom ya. Kalian cari bengkel atau spesialis pospom, setel untuk tenaganya lebih kencang lagi. Terus rem yang kurang pakem ya, remnya kurang pakem karena langkah pedalnya terlalu pendek. Jadi ya caranya setel rem belakang nanti bisa stabil lagi. Terus untuk spek sampai ini harganya agak sedikit mahal. Harganya agak mahal karena di kisaran harga 180 sampai 200 juta. Terus desainnya juga monoton, kotak. Model 80-an. Belum ada perubahan dari dulu sampai sekarang ya teman-teman. Masih begini-begini saja, Pak. Cuma ganti grill. Terus plat bodinya juga tipis, mudah penyok. Apalagi kalau kena benda keras tumpul, penyok sama penyok. Ya solusinya kalau baknya nggak pengen biar nggak penyok awet, ganti paper dash. Itu lantai baknya juga tipis juga teman-teman, jadi harus nambah pelapis, entah itu plat atau kayu juga bisa. Terus pernya itu ya teman-teman, kalau untuk muatan berat pasiran terus atau muat kayu yang berat di atas 2 ton itu terlalu empuk guys. Jadi solusinya tambah per satu lagi ya, satu atau dua lah ya, paling nggak satu lah tambah per biar langsam. Tapi ya responnya ya kalau kosongan geledak terlalu keras. Terus pengunci belakang di sana, pengunci pintu belakang itu mudah dual ambiar karena banyak terlalu tipis juga, mudah patah ya teman-teman. Loh, ke depan itu spionnya itu spion bagian kanan ya, spion bagian kanan itu sering longgar dual, jadi harus memperbaiki, kurang kokoh lah. Terus safety beltnya juga kurang ya, kurang bagus, masih model dulu, kurang layak lah. Terus jok mobilnya juga tipis, tidak ada headrest atau penyangga kepala, jadi untuk ekspedisi luar kota, luar provinsi itu ya agak pegel ya teman-teman, sangat disayangkan dengan harga 200 juta belum ada penyangga kepalanya. Terus genggaman setir itu kecil dan licin teman-teman, jadi kalian harus melapisnya dengan sarung setir di custom lah. Terus pada panel instrumennya itu sangat sederhana, bahkan tidak ada indikator tachometer, padahal itu penting untuk melihat RPM nya guys. Terus rem tangan keras, kurang pakem rem tangan itu ya, kalau menurun berhenti ya baiknya masukin gigi guys.
kalau kalian beli baru itu kan ada head unitnya dan ada speakernya. Speakernya itu kecil, kisaran 4 inci, dan suaranya sangat tidak bagus, sangat buruk lah. Kalian bisa custom juga, ganti yang bagus, suara sesuai selera. Bagian depan untuk wipernya, bracket wipernya juga mudah patah teman-teman. Nggak tahu udah diperbaiki juga kayaknya. Terus kalau misalnya buka jok untuk ngisi oli, ngisi air radiator, harus buka jok penumpang, dan itu tidak ada pengait untuk joknya, jadi harus menggunakan safety belt ya untuk mengaitkannya. Itu juga sangat tidak relevan lah. Terus untuk menundukkan kursi supir itu juga tuhnya terlalu kecil dan letaknya juga sangat sulit dijangkau. Terus untuk atapnya itu kayak perdempanan itu kurang banget, tipis. Kalau cuaca terik, siang hari panasnya minta ampun. Ya, interiornya masih klasik, dashboardnya juga biasa-biasa saja, nggak ada perubahan, belum kekinian lah. Belum power window juga, belum ada AC, head unitnya juga sederhana aja teman-teman ya. Nggak ada tempat minuman juga nggak ada. Jika kalian naruh botol-botol juga kesusahan ya teman-teman. Covernya nggak ada, itu kekurangannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Pokoknya dukung channel ini terus, Ihsan Trans, dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe, komen banyak kalian pada pertanyaan, atau bahkan kalian mau menambahin kekurangannya lain, masih banyak kayaknya. Tulis di kolom komentar dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi trans. Bye bye, salam pick up Indonesia. Oke, itu dia teman-teman kekurangan dari L300. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.